Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Dian Fidayanti, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Pamotan, Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang dilema etika. Saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah yang ada di daerah kami. Yang pertama adalah Bapak Supartono, MPD, Kepala SMA Negeri 1 Pamotan. Dan yang kedua adalah Bapak Widodo, SPD MM, Kepala SMK Negeri 1 Saleh. Dan yang ketiga adalah Bapak Mu'adzom, SPD MM, Kepala SMK Hidayatul Muslimin. Selamat menyaksikan. Mulai nih Pak. Assalamualaikum Pak Anton. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Dan teman-teman sehat semua. Nyan sewu sebelumnya saya mau minta waktunya Pak Anton sebentar karena saya ada tugas dari CGP itu tentang dilema etika yang harus mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Jadi minta waktunya sebentar nggih Pak. Ngaten Pak, kira-kira sudah berapa lama Bapak memimpin di SMA Negeri 1 Pamotan ini? Berdasarkan per SK, saya 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Dari sekian waktu ya yang itu, tentunya Bapak pernah menghadapi suatu dilema etika atau suatu satu kasus tertentu ya Pak yang memang membutuhkan berbagai pemikiran ya untuk menghadapi itu. Nah, bagaimana Bapak cara mengidentifikasi itu suatu dilema etika atau suatu kasus-kasus yang lain yang tidak begitu berat begitu Pak? Ya, saya kira di dalam sebuah sekolah atau organisasi dilema etika itu sebuah keniscayaan, sudah pasti ada. Iya. Sekarang jadi masalah itu kan bagaimana cara untuk mengatasi. Bahkan dilema etika itu bisa muncul setiap hari. Kemudian setiap hari, dan mungkin keputusan-keputusan kadang ya kita temukan tanpa kreasi sendiri, kadang-terkadang itu yang sifatnya masalahnya kalau kecil. Terus kadang ada suatu kasus ya Pak ya, di situ memang membutuhkan ada kasus yang benar-benar dua hal yang mana semuanya benar. Jadi kita harus memutuskan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu gitu. Ada 2 hal ini. Nah, kalau ada kasus seperti itu, bagaimana Bapak untuk langkah-langkah Bapak untuk mengambil suatu keputusannya? Apa yang harus diambil terlebih dahulu? Itu bagaimana langkahnya Pak? Jadi kalau ada keputusan yang sama-sama benar ya? Iya, sama-sama benar. Saya akan mengambil resiko yang paling kecil. Paling kecil. Ya. Kita harus betul-betul bisa menganalisis sebuah masalah itu, dan itu pasti akan muncul di setiap waktu. Di kemungkinan besar memang akan saya putuskan yang paling minimal resiko yang diambil yang terakibat diterapkan. Karena setiap keputusan pasti ada ekses ya, kita bisa hitung semua lah artinya, dan kita juga bukan sering terjadi ya, selalu pengalaman itu yang bisa menyebabkan kita bisa mengukur bagaimana ekses yang paling besar dan paling kecil. Saya akan mengambil keputusan yang paling kecil aksesnya. Bapak bisa memberikan contoh kecil aja, misalnya ada suatu kasus apa yang sama-sama keduanya benar dan Bapak harus mengambil keputusan gitu, misalnya dalam kasus apa Pak? Yang pernah Bapak hadapi? Yang dihadapi yang waktu dekat aja ya. Guru yang ingin pindah. Oh gitu ya Pak ya. Ingin pindah karena sama-sama benar ya. Karena pindah itu sebuah boleh dikatakan keharusan untuk keluarga kan, bahwa bekerja di tempat yang dekat itu kan
mulia dan Iya, lebih lebih menguntungkan menguntungkan, bagi nyaman, keluarga, ya. dan itu akan berdampak positif bagi kinerja dia. Dan sementara di pihak lain, pihak kita, Iya. justru kita kehilangan guru, Iya. dan saya akan bisa mengambil akses paling kecil gitu. Ketika saya pandang ada guru yang bisa menggantikan, itu Iya. salah satu upaya yang besar untuk menutup kemungkinan yang menjadi masalah itu gitu. Sementara guru yang pindah itu harus memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu dalam bentuk bekerja di tempat yang dekat, bisa kasih kumpul sayang keluarga, juga ya kasih Pak. sayang. Anak-anak mereka juga butuh Perhatian. perhatian khusus. Sementara kita yang ditinggalkan itu tidak begitu Kehilangan gitu ya. karena ada guru yang bisa menggantikan. Maka saya pilih, saya putuskan untuk pindah Oh gitu. daripada yang nggak pindah. Kalau nggak pindah, apa resikonya? Justru kinerjanya dia rendah, bisa akan mengurangi kinerja di sekolah. Ya, untuk jangka panjangnya nanti ya Pak. Anak-anaknya juga tidak terlayani, anak-anaknya dia nggak terlayani. Ya, itu merupakan salah satu contoh kasus ya Pak. Ya, misalnya Bapak sudah pernah menghadapi itu contoh kasus dan kasus-kasus lain misalnya yang tentunya lebih berat lagi dari kasus tersebut. Nah, apakah ada langkah efektif tadi Pak selain memandang hanya dari resiko terkecil, apakah ada langkah efektif lagi dalam upaya Bapak untuk memutuskan itu? Yang efektif pula, yang menambah efektif, lebih efektif dalam dihitung dari resiko tadi adalah kita menggunakan cara memutuskan dengan mengundang teman-teman. Ya. Ada musyawarah gitu ya Pak. Undang teman-teman untuk kita juga memberikan mereka untuk mengambil keputusan, bukan memutuskan ya, tapi mengambil keputusan itu artinya dia punya hak untuk yang sama dengan kepala sekolah, diberi ruang untuk berpendapat. Itu efektif. Efektifnya di mana? Itu ya kembali ke resiko tadi. Ketika teman-teman kita ajak bersama, mereka sudah tahu alasannya dan memberikan cara yang terbaik, ya, itu adalah salah satu keputusan yang mungkin efektif setelah nanti keputusan itu jadi. Karena pertimbangan teman-teman. Iya. Dengan banyak teman akhirnya kan kolega itu penting. Iya. Ada Pak, kayak beban gitu juga kan nanti bisa tersalurkan dan bisa mendapat yang banyak kayak masukan-masukan yang banyak begitu ya Pak. Dari sekian itu apakah pernah Bapak ada hambatan atau tantangan ketika dalam memutuskan itu? Hambatannya, resiko-resikonya. Ya, tentunya ada. Bisa menyebutkan Pak kira-kira apa hambatan? Ya, seperti contoh tadi kembali ke pindah keputusan untuk memindah guru itu kita akan tetap menerima keadaan yang berbeda ya. Itu berarti hambatan. Apakah ada dari pihak lain gitu Pak yang hambatan? Guru mapel tertentu yang ditinggalkan itu kan nambah jam mengajar. Tapi kita bisa memberikan bahwa hambatan menjadi peluang, kan seperti yang kemarin waktu di pembuka pagi itu saya sampaikan bahwa peluang ibadah ibu bapak yang bapak terima, yang bebankan ibu setelah ada guru yang pindah, itu akan menjadi pahala kan. Jadi hambatan bisa jadi peluang. Iya, peluang untuk bisa lebih baik tadi ya Pak ya. Bagaimana cara kita mengajak berbicara, terus mengambil cara pandang itu semua kebahagiaan, kesengsaraan, terus kenikmatan itu kan cara pandang sebetulnya. Dalam keadaan sedikit kalau kita bersyukur juga itu bisa menjalankan kebahagiaan kan. Kemudian itu Pak, dalam mengambil suatu keputusan, apakah ada waktu-waktu khusus bagi panjenengan, misalnya harus ada jadwal khususnya, jamnya, atau misalnya hari apa, itu ada enggak yang apakah harus bisa setiap saat atau apakah ada khususnya gitu? Saya tidak ada jam khusus. Setiap saat
tergantung Iya. tingkat krusialnya, jadi Gitu. harus segera diputuskan atau tidak kan gitu. Hmm. Karena ada beberapa keputusan-keputusan yang harus saya ambil secara eksekutor ya. Saya selaku kepala sekolah maupun Iya. kewenangan untuk mengeksekusi, Hmm. dan itu saya pandang sebagai keputusan yang mempunyai akses yang kecil, tidak perlu melibatkan kolega Iya, kan. iya. Jadi kadang ya tidak harus seketika, Iya. tergantung resiko yang ada hubungannya dengan keputusan nanti. Oke, jadi tidak harus ada waktu khusus ya Pak, tidak harus benar-benar mengundang banyak teman, harus Iya. tergantung tadi pelik dan Iya. tidaknya suatu permasalahan. Jadi, Oke Pak itu. Dan kemudian ini Pak, apakah ada seseorang yang benar-benar mendukung, mensupport, memotivasi panjenengan dalam mengambil semua keputusan yang tentang dalam sekolah ini yang Bapak pimpin? mendukung dan tidak ya. Oke. Mendukung dan tidak itu tergantung bentuk keputusannya. Oh gitu ya. Keputusan itu kan bermacam-macam ya, terkait dengan siswa, terkait dengan guru. Ya pasti dukungan dan tidak itu ya bagaimana cara kita untuk bisa menyampaikan setiap keputusan itu, karena kita semua rata-rata itu kadang berangkat dengan tidak setuju, tapi karena keputusan itu harus diambil, kita bisa menjelaskan. Itu saya yakin yang semula tidak mendukung akhirnya mendukung. Kalaupun ya mereka tidak sepenuhnya, minimal tipis-tipis lah, dan lama-lama juga akan paham gitu bahwa gitu ya. Seperti guru yang pindah itu yang ditinggalkan, orang yang menerima beban setelah ditinggalkan temannya juga sok kayak berat gitu ya Pak. Berat, tapi lama-lama kan tetap. Dan bagaimana kita harus bisa menolong teman ya, menolong teman kita, dan itu juga tidak mempengaruhi anak-anak kita. Iya. Karena ada rasa kepedulian ya, tadi ya Pak. Kita perlu muncul masalah gitu biar empati kita itu meningkat. Lalu apakah ada kayak suatu pihak-pihak tertentu gitu Pak yang membuka akses atau mempermudah itu misalnya dari selain sekolah gitu? Biasanya dalam pengambilan suatu keputusan tidak harus selalu melibatkan itu atau enggak Pak? Ya ada sih doa. Ya. Doa itu cara ya, doa cara untuk mengambil keputusan. Karena dalam waktu yang tidak seketika, mungkin kalau saya memang, saya sholat istikharah. Walaupun itu tidak diserukan di dalam manajemen ya. Ya ada. Tapi trik khusus ya Pak. Sebagai manusia pribadi yang punya kepercayaan kepada Tuhan, pada Allah, gitu. Bahwa setiap keputusan itu banyak dimudahkan dengan cara yang seperti tadi dilakukan. Gitu. Iya, terus menjadi motivasi dalam diri ya Pak, ya, kalau betul. Itu untuk memantapkan iman. Nah, itu Pak yang terakhir dari saya, dari semua kasus yang pernah Bapak selesaikan, yang tentunya entah dari ada berdasarkan peraturan, berdasarkan untuk hasil akhir untuk orang-orang banyak. Nah, pengalaman apa yang Bapak bisa sampaikan untuk kami nanti yang calon-calon CGP yang lain untuk sebagai motivasi, inspirasi bagi kami, pengalaman yang Bapak dapatkan. Setiap keputusan itu harus dipahami, pasti ada ekses, pasti ada dampak negatifnya, dan para CGP nanti akan memimpin di dalam pembelajaran atau pada sekolah terus betul-betul bisa memahami itu akan selalu ada dalam setiap di dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan itu bukan tidak mungkin setiap hari akan dilakukan. Para sekolah itu kadang ya dalam duduknya ngobrolannya di gazebo itu banyak keputusan pokoknya. Itu ya. Jadi tidak mesti harus duduk di depan empat mata gitu ya Pak ya. Seperti kepala sekolah Pak Jagong gitu. Itu banyak keputusan karena ada keputusan itu juga muncul dari sana. Menggali aspirasi ya kan. Itu akan kita temukan di tempat gazebo dan
itu lebih mengeratkan antara kepala sekolah dengan bawahan, dan bahwa kita menjadikan kepala sekolah itu bukan sebagai atasan, sebagai rekan kerja gitu ya Pak ya. Itu penting pada CGP yang nanti akan memimpin pada lembaga tertentu di kelas ya. Karena di kelas juga seorang guru harus melatih kan anak-anak dalam kerja sama tim kayak gitu ya. Berkolaborasi untuk mengambil keputusan. Karena di dalam kelas itu juga banyak keputusan-keputusan yang harus diambil oleh anak-anak itu sendiri gitu. Dan guru memfasilitasi. Betul sih, setiap hari itu saya naik motor dan tidak itu kan ngambil keputusan. Tapi karena sudah terbiasa nggak terasa. Kekuatan keputusan itu berat dan tidak itu terbiasanya dia mengalami sering menghadapi masalah. Naik motor, jadi naik motor apa jalan kaki ya, itu kan sesuatu yang sebuah pilihan, keputusan kan. Tapi ketika dia sudah terbiasa, akhirnya keputusannya pasti. Udah pasti itu. Pasti, ya. Seperti itu apa yang akan dirasakan oleh calon-calon pemimpin kita. Iya. Jadi perlu adanya tadi ya Pak, kerjasama tim, kolaborasi, kemudian merangkul, kemudian memang harus kita merakyat ibaratnya itu ya, merakyat dalam artian kita sebagai pimpinan memang harus ibaratnya dengan teman-teman guru, rekan-rekan kerja itu harus ramah dan lain-lain. Kalau memang itu sudah suatu keputusan ya Pak, biasanya itu kayak ada menguji keputusan itu layak apa tidak, itu bagaimana Pak untuk itu? Biasanya kita butuh waktu. Dan keputusan itu pernah dialami oleh kepala sekolah ketika sebelum masalah ini datang. Jadi itu butuh pengalaman dari itu salah satu ujinya ya Pak untuk nanti kemudian berarti seperti ini. Dan pengalaman itu tidak harus dilakukan oleh sendiri. Dari cara pandang kepala sekolah kita yang dulu, cara itu semua belajar itu. Jadi pemimpin itu walaupun seorang lahir itu pada dirinya sudah muncul seorang pemimpin. Iya. Terlahiriah udah ada itu ya Pak. Tapi kepemimpinan itu yang penting. Ya, setiap anak lahir itu ya jadi pemimpin. Setiap diri kita itu pemimpin. Tapi kepemimpinan itu penting. Belajar. Kalau pemimpin pasti. Kalau kepemimpinan itu beda lagi. Iya. Memang belajar ya dari pengalaman dari atasan, dari teman-teman yang lain begitu. Oke. Saya rasa cukup itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih waktunya, itu sangat bermanfaat bagi saya. Semoga saya juga ke depannya bisa menjalankannya dengan baik dan minta doanya. Sukses untuk dia, CGP-nya lulus. Amin. Tenaga panjenengan, pikiran panjenengan itu akan dibutuhkan untuk anak-anak lulus. Negara ini membutuhkan panjenengan. Iya, semoga amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wit. Waalaikumsalam. Sugeng Enjang. Nyun pangapunten, saya mengganggu waktu panjenengan karena saya mendapat tugas dari calon guru penggerak itu untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala SMK Negeri 1 Saleh panjenengan. Saya akan mewawancarai tentang tema dilema etika dengan bujukan moral. Kalau dilema etika itu adalah kebenaran versus kebenaran, kalau bujukan moral itu adalah kebenaran versus kesalahan itu. Seperti itu Pak Wit. Nah, sudah berapa lamakah Pak Wit untuk memimpin di SMK Negeri 1 Saleh ini? Sejak 2022 Januari hampir 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Ya itu. Nah, selama masa kepemimpinan itu pernahkah tentunya pernah ya mengalami apa yang dinamakan dilema etika sama bujukan moral. Nah, itu bagaimana panjenengan itu mengidentifikasinya? Oh, ini kasus yang tadi dilema etika, ini yang bujukan moral, seperti itu. Iya. Kalau identifikasi yang jelas, kalau di lapangan ini pasti seringkali ada masalah terkait
kedua itu ya. Iya, pasti ada. Ya, terus otomatis kita harus mengambil keputusan. Iya. Jadi dari masukan teman-teman, dari masukan khususnya top tim Tim manajemen. manajemennya. Iya, dari situ nanti kita ambil keputusan dari sana. Iya, gitu. Bagaimana Pak Wid itu menjalaninya, padahal kedua-duanya penting gitu, dan tidak ada yang diabaikan. Dan itu bagaimana langkah-langkah apa yang memang dalam menjalani itu, karena keduanya penting. Ini yang pertama ya, yang baik dengan baik tadi ya. Iya, monggo yang baik. Atau panjenengan memberikan contoh dulu, memberikan contoh untuk yang dilema etika apa, untuk itu memberikan contoh terlebih. Jadi kalau dilema etika kan Iya. antara yang baik Dan baik, ya, sama-sama baik. iya. Tapi harus kita harus tetap mengambil keputusan. mempunyai keputusan, ya. Ini banyak terjadi, Iya. apalagi kita berhubungan dengan banyak guru, banyak Iya. siswa, otomatis rata-rata banyak yang punya usulan Iya. baik, di sini baik, tapi beda arah. Jadi Iya. hal semacam ini seringkali terjadi, dan itu mau nggak mau kita harus memutuskan. Ya, Jadi gitu. kita nggak bisa serta-merta memutuskan, tapi tetap Iya. masukan-masukan itu tetap kita kita gali masukan dari teman-teman itu untuk mengambil keputusan. Iya. Bisakah memberikan contoh Pak Wid, misalnya dilema etika itu yang sering atau biasa atau pernah terjadi di sekolah yang Bapak pimpin itu, Iya. misalnya untuk dilema etikanya? Penanganan siswa ya, Iya. itu rata-rata guru itu kalau sesuai aturan hukuman fisik kan nggak bisa. Nggak bisa, ya. Tapi di sisi lain hukuman fisik itu kan juga kadang-kadang Diperlukan, iya. Jadi untuk membekali siswa kerja setelah lulus di industri kan berat juga, terutama di tambang, terutama yang terjadi di Iya. Jepang. Bener, Korea. fisik harus ya memang. Fisik, apalagi kemarin tes di Jepang, Korea itu tes pertama itu fisik. Fisiknya. Jadi satu sisi guru ada yang mendukung Iya, fisik, tapi sisi lain guru ada yang tidak mendukung karena aturannya Iya. hukuman fisik itu Nggak boleh. Nanti kan sama-sama tujuannya baik, tapi kita mau nggak mau harus Harus ambil memutuskan salah satu. keputusan. Iya. Dan setelah kita mengambil masukan dari semuanya, tidak hanya dari guru tapi dari siswa juga, dari industri juga, di sisi lain fisik itu harus keterapkan. Harus ada. Gitu. Jadi anak-anak yang telat kita arahkan, kenapa dihukum fisik untuk push up, untuk set up, untuk ringan, itu salah satunya untuk membekali mereka nanti setelah lulus. Dan dari situ akhirnya anak-anak juga menerima. Jadi setiap kali anak telat, baju yang masuk itu suruh push up, itu juga siap mereka. Iya. Jadi itu contoh itu ya Pak, ketika memang sebenarnya hukuman itu tidak boleh, tapi karena kita kebutuhan kita di SMK itu memang seperti itu. Nah, adakah prosedur atau langkah efektif ketika menjalankan itu Pak Wid, mengambil keputusan itu yang tentunya kan tidak begitu mudah mengambil langsung cepat gitu nggih dalam berpikir Pak. Apakah ada langkah yang efektif, pertimbangan-pertimbangan efektif untuk tadi mengambil keputusan salah satu dari yang diambil di dalam dilema Yang itu? paling efektif itu seperti ini yang saya alami di SMK Iya. Banyak guru yang tidak tahu di lapangan yang membutuhkan siswa itu seperti Dalam industri ya. Industri. Jadi saat ada pertemuan kita kasih informasi terkait yang dibutuhkan anak di industri seperti apa, termasuk fisik, termasuk psikotes, wawancara, termasuk attitude-nya, dan ini kalau kita jelaskan ke guru otomatis guru akan bisa menerima termasuk fisik tadi. Oh gitu. Jadi nggak ada pelajaran knowledge, pengetahuan, tapi kita selipkan persiapan fisik untuk mempersiapkan. Iya, berarti intinya harus memang ada sosialisasi ya, sosialisasi di antara semua guru, karena semua guru itu belum tentu notabene
di produktif itu ya, Ya, harus betul, ada ya. itu. Khususnya guru-guru umum. Guru-guru umum Ya. ya, adaptif normatif itu. Nah, apakah ada tantangan atau hambatan tertentu dalam menjalankan ini Pak, dalam menjalankan keputusan yang pernah sudah diambil itu, apakah ada hambatan atau tantangan? Kalau ada apa misalnya? Hambatan, tantangan Iya, tetap ada. tetap ada ya. Khususnya tadi kalau guru-guru umum tadi ya, Iya. mungkin tidak familiar terhadap hukuman, terhadap penambahan persiapan fisik di sela-sela pelajaran. Termasuk siswa juga. Siswa pertama-tama dipotong cepat, itu banyak yang Protes, ya. gitu. Banyak yang protes, banyak yang nggak mau, banyak yang terus bulat pokoknya. Setiap kali ada himbauan, ada operasi itu mereka hilang. Iya. Ya. Tapi setelah kita kasih informasi, kita arahkan, kita kasih himbauan, kita kasih pengalaman-pengalaman kita terkait dengan alumni yang sudah Yang banyak sudah ada, sudah pernah, muda ya. untuk masuk perusahaan. Salah satunya rambut cepat, baju masuk. Kan dia sekarang rata-rata rambut Iya. Cepat semua. Iya, Kalau iya. sudah tahu nanti setelah lulus kita akan dengan mudah mereka Iya. profesional masuk itu ya. Ya, karena itu tuntutan ya, tuntutan di industri itu. Nah, ketika mengambil, tadi kan sudah dijelaskan ya Pak, harus diambil keputusan itu harus ada orang banyak dan lain-lain. Nah, apakah ada jadwal khusus? Misalnya pengambilan keputusan itu ada hari tertentu atau waktu tertentu atau pas, apakah langsung bisa diambil dengan cepat? Nah, itu tergantung oleh apa Pak? Iya. Ada jadwal-jadwal Kalau tertentu? jadwal Iya. tertentu enggak, cuma agenda tiap tahun ajaran baru itu pasti ada rapat koordinasi Iya. dinas ya. Iya. Nah, setelah itu kita lakukan rapat dinas, kita lakukan koordinasi itu dengan insidental Bu. Oh gitu Ya, ya. setiap kali kita perlukan untuk kumpul, kita kumpul. Setiap kali ada masalah yang harus Segera diselesaikan. ya, kita kumpulkan kalau memang perlu dikomunikasikan dengan guru-guru. Lalu tadi Pak, misalnya dalam harus insidental nggih, Iya. semua harus cepat kumpul. Nah, itu biasanya prosedur apa atau langkah-langkah apa yang Bapak sampaikan sehingga mereka itu bisa untuk cepat berpikir untuk ke arah pengambilan keputusan itu secara bersama-sama. Jadi dari setiap hari pasti Iya. ada temuan yang saya catat gitu ya. Jadi untuk bahan diskusi, bahan rapat nanti setiap kali ada masalah terkait siswa, guru atau apapun itu saya catat. Ya. Yang paling banyak itu banyak anak yang bajunya nggak masuk, Oh, tapi gitu. dibiarkan. Tapi ada beberapa guru yang langsung Iya. menegur. Nah, ini salah satu catatan saya. Itu masalah. Ada suatu saat anak yang parkir, semuanya rapi, tapi ada satu dua yang arahnya tidak rapi, Iya. itu sudah saya katakan. Jadi di situ di saat rapat kita koordinasikan. Jadi sebagai bahan untuk rapat dan harapannya hal-hal yang tidak kurang pas tadi harapannya Iya. setelah rapat bisa digunakan. Berarti intinya selalu observasi ya Pak, sebagai kepala sekolah itu Iya. melihat lingkungannya, bersosialisasi Iya. dengan semua warga sekolah ininya, selalu seperti itu. Nggih. Nggih. Apakah selama menjalani kepemimpinan ini, apakah ada seseorang atau dari pihak-pihak lain yang benar-benar mensupport panjenengan atau memotivasi dalam setiap menjalani semua keputusan yang Iya. Pak ambil? Kalau support, Iya. insya Allah kalau niat kita baik Bu, apalagi untuk membekali siswa untuk bisa jadi siswa yang nanti setelah lulus sesuai dengan cita-citanya. Iya. Bisa rata-rata guru support. Semua Ya. mensupportnya. Apalagi banyak alumni yang sukses ini guru-guru juga ikut senang. Oh, Jadi gitu. program-program untuk mengarah ke sana kalau kita sampaikan kepada guru-guru rata-rata support.
Oh gitu. Nggih. Dari semua kasus yang pernah Bapak alami itu, pembelajaran apa yang nanti bisa Bapak sampaikan sebagai pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak ambil itu ya, yang sudah Bapak alami itu, pembelajaran yang bisa kami apa, Bapak yang sampaikan kepada kita sehingga kita misalnya sebagai CGP itu sebagai ilmu baru yang nanti bisa kami terapkan di sekolah kami gitu Pak. Yang paling Iya. efektif itu praktek baik Bu. Nggih. Atau best Best practice ya. practice-nya. Jadi pengalaman-pengalaman dari saya sebelum jadi kepala sekolah, pengalaman-pengalaman alumni yang sudah sukses di industri, di Jepang, di Pama, di Tambang. Itu kenapa mereka bisa sampai ke sana, dan itu kita lihat latar belakangnya. Dari situ kita sampaikan ke siswa, kita sampaikan ke guru. Iya. Jadi trik-trik itulah yang bisa membuat guru-guru itu lebih mudah untuk mengarahkan siswa, termasuk siswa lebih mudah untuk diarahkan. Berarti gitu ya Pak Best ya. practice. Best practice. Dan harus memantau anak, tidak hanya ketika dia di sekolah gitu ya Pak. Walaupun dia sudah lulus, tetap kita harus memantaunya, melihat atau gitu ya Pak. Biasanya kalau itu memantaunya itu dengan cara apa Pak? Dari sekolah itu ketika dia sudah keluar itu biasanya dengan cara bagaimana? Yang paling mudah itu lewat PKK. PKK, Jadi bisa PKK, kerja itu ya Pak. Ya, setiap tahun kan ada program rutin ya. Iya. Tahunan untuk tracer study itu. Jadi dari situ bisa kita lihat alumni-alumni, bisa kita undang untuk memberikan informasi, memberikan support, memberikan dukungan, memberikan informasi tambahan untuk adik-adik kelas lewat PKK. Oh gitu. Ya, kalau untuk yang tadi kan dilema etika ya Pak, apa Bapak bisa memberikan satu contoh ini sebagai pertanyaan terakhir ketika tadi yang bujukan moral, kebenaran versus kesalahan. Sebenarnya itu benar nggak Pak, tapi ketika dalam mengambil keputusan itu ada sesuatu yang salah, tapi kita tetap mengambil keputusan itu, gitu Pak. Bisa memberikan contohnya? Contohnya apa itu? Kalau benar, iya, dengan salah. benar, iya. Kalau tadi kan benar dengan benar. Iya, benar dengan salah. Nggih. benar. Ketika salah itu dikatakan tidak sesuai dengan peraturan di sini, tapi tetap kita mengambil keputusan itu mungkin karena hanya kepedulian atau karena empati, karena apa? Apakah pernah mengalami kasus seperti itu, Pak? Kalau itu tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak. Karena sebelum muncul ketidakbenaran, muncul penyimpangan itu, saya pribadi melakukan pendekatan dulu, khususnya dengan pribadi seorang guru. Tetap di suatu tempat tetap ada namanya guru kan punya karakter. Iya, karakter latar belakangnya beda-beda. Jadi untuk guru dengan guru rata-rata kan tetap ada yang sejalan, ada yang tidak sejalan. Tapi intinya mereka tujuannya satu, walaupun jalannya beda ya. Tapi rata-rata semuanya ingin anak-anak itu bisa sukses. Kadang-kadang caranya yang beda, dengan cara yang tidak pas inilah saya pendekatan. Oh gitu. Kepada teman-teman rekan-rekan guru yang notabene tadi kurang pas atau tidak benar tadi. Jadi sebelum itu muncul sudah ada pendekatan dulu, bisa mencapai keputusan yang benar-benar bermanfaat bagi saya. Oke, terima kasih Pak Wid, itu pertanyaan dari saya wawancara. Terima kasih waktunya dan saya mohon diri untuk pamit. Terima kasih, semoga apa yang Bapak sampaikan itu memang sangat bermanfaat bagi kami untuk perkembangan karir dan kelanjutan diri kami. Terima kasih ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang siang Pak. Yang sewu gagau telepon panjenengan, ini saya ada tugas dari CGP untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Salah satunya adalah Bapak yang saya ingin mewawancarai tentang dilema etika dan itu bujukan moral, di mana dilema etika itu keadilan atau kebenaran versus kebenaran, sedangkan bujukan moral kebenaran versus kesalahan, ngeten Pak.
Nyun Sewu, sudah berapa tahun Bapak memimpin di SMK ini? Saya di SMK berapa ya? September September 2019. 2019, berarti sudah hampir itu ya Pak, 4 tahunan ya. Dari sekian banyak tahun itu Bapak tentunya pernah mengalami adanya dilema etika ataupun tadi bujukan moral nih Pak ya. Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi itu kalau suatu kasus itu bujukan moral ataupun dilema etika Pak? Misalnya. Mungkin saya akan cerita, Nggih. nanti Bu Dian bisa menganalisa apakah ini masuk di wilayah mana ya. Iya. Jadi setelah mulai tahun 2019 saya di kepala sekolah, 2020 ada situasi di mana saat anak ini melakukan prakrin, Iya. yang tentunya dia harus keluar dari Sekolah, iya. tempat praktiknya sudah ditentukan oleh sekolah. Tetapi tantangan kita adalah ada beberapa anak itu yang bermukim di pondok, Oh gitu. di pondok pesantren. Kebetulan di belakang ini ada pondok pesantren. Iya. Dan pondok pesantrennya ini juga yang punya adalah yang punya yayasan. Yayasan. Yang punya yayasan ini lembaga pendidikan mulai dari RKM, MTS, SMK, dan ada pondok pesantrennya. Iya. Ketika anak-anak ini harus berkegiatan praktik, artinya dia harus mengikuti SOP dari Sekolah Dudi ya. salah satunya ada yang dia harus masuk jam 8 sampai dengan jam 4. Iya betul ya. Nah, tetapi situasinya adalah dari pihak pondok itu boleh mengikuti praktik, Prakrin. tetapi jam 1 siang. Jam 1 siang harus selesai. Iya. Karena dia harus sekolah sore. Iya betul. Oke. Jadi sekolah sore. Jadi di situasi itu kita dihadapkan oleh situasi itu oleh panitia dan kita semua. Iya. Terus kemudian tentunya itu menjadi tantangan buat sekolah. Kita juga harus mencari tempat praktik yang bisa menerima situasi iya. itu. Terus kemudian juga karena dia bermukim di pondok, kita juga berpikir ya aksesnya untuk ke tempat itu seperti apa. Iya. Nah, itu dua hal yang Benar begitu ya Pak ya. ditambah ketika kita mengundang orang tua siswa, Iya. kita sosialisasi terkait dengan praktik mau dilaksanakan sekian bulan gimana Iya. gitu. Apa yang orang tua itu sampaikan, tak jaga tuh Pak. Oh gitu. Karena hubungannya dengan dana gitu Pak. Dana waktu. Kalau dana saya kira tidak, ya mungkin ada beberapa, tetapi yang lebih yang kita terima adalah yang mengkhawatirkan, ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap anaknya keluar, ibaratnya keluar dari rumah ya, dari lingkungan. Iya. Itu situasi itu dari awal saya masuk sampai sekarang masih begitu ya. Jadi memang benar-benar dilema ya Pak yang harus itu. Nah, menghadapi kasus yang kayak seperti itu ya, dilema etika ya memang benar ya Pak, benar di sekolah juga benar, pondok juga benar ya itu kan. Nah, bagaimana langkah Bapak sebagai kepala sekolah untuk memutuskan itu, dan apakah perlu apa ya Pak namanya konsultasi dengan pihak lain? Jadi Bapak itu perlu memutuskan itu tuh langkahnya bagaimana? Kalau yang terkait dengan pondok ya, itu agama beda. Sudah tidak bisa ditawar gitu. Oh gitu. Jadi kita juga nggak bisa masuk karena beliau yang punya yayasan itu. Ya salah satu cara kita ya bagaimana kita mencari tim yang sudah kita bentuk oleh kepanitiaan untuk mencari tempat yang satu di lokal Rembang atau yang bisa terjangkau sekiranya perjalanannya tidak sampai 1 jam misalkan, sehingga dia ketika pulang itu tidak terlambat di sekolah dunia. Jadi kita kelompokkan dulu nih dalam satu kelas ini
kita kelasnya kecil kan, jadi juga tidak terlalu apa ya, dari panitia mungkin bisa terbantu karena kita setiap kelasnya satu rombel dan kita lakukan pemetaan oleh panitia itu berapa anak yang ada di mungkin di pondok. Nah, dari situ kita juga menyampaikan kepada pondok bahwasanya anak yang bersangkutan ini kita tempatkan, kita carikan tempat praktik yang di lokasi sekolah, iya, yang bisa terakses jam 1 gitu ya Pak. Itu pun ditambah lagi dengan ketika ada perjanjian dengan pihak Dudi, kita menyampaikan bahwasanya kita komunikasikan lah dengan pihak tersebut bahwasanya anak ini juga kalau sore ada kegiatan bisa nggak kalau jam 1 itu sudah pulang. Oh gitu. Dari pihak Dudinya bagaimana Pak? Akhirnya yang diambil tetap yang apa? Yang pondok oke, Dudinya juga menyetujui ya. Yang sekiranya ada juga yang seperti ini, yang di Sedan itu paling dekat itu ada karena kita TKJ ya, hubungannya dengan TKJ ada di Sedan itu terutama kalau nggak salah itu, maksud di desain kreatifnya. Iya gitu. Itu udah nggak menerima. Kalau mau ya jam sekian sampai jam sekian. Kalau tidak usah di sini. Ya, artinya ya kita juga harus bisa menerima itu dong. Kita pindah jadi ke tempat yang lain. Tapi itu kita bisa kasih ke anak-anak yang lain untuk masuk di situ. Oh gitu. Karena dia juga punya jam kerja yang sesuai dengan SOP-nya dari pihak di itu yang pertama ya. Jadi koordinasi dari beberapa dia memetakan anak-anak yang mungkin di pondok, kita carikan tempat praklim yang sekiranya bisa menerima situasi. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah tahun kemarin ya aman artinya. Nah untuk tahun ini kemarin ada 9 anak yang mungkin di pondok. Nah itu dari sisi yang tantangannya dengan pesantren. Terus kaitannya dengan orang tua, tentunya kekhawatiran itu juga ya wajar. Iya. Kita lihat perjalanan aja, kita akses jalan ke sini pun begitu mengkhawatirkan juga, atau ada jalan juga susah, kekhawatiran itu wajar. Kita memberikan dari panitia itu yang pihak sekolah memberikan kemudahan, kita menjadikan sampai dengan misalkan dia ini di Rembang, ada yang di Rembang itu dia sampai tempat kosnya, itu kita yang mencarikan semuanya Pak. Berarti memang harus ada koordinasi dari itu ya Pak, dari pihak sekolah, pondok, orang tua, semuanya harus benar-benar clear dan bisa menguntungkan dari semua belah pihak. Kalau misalnya itu Pak, kayak kasus yang contoh suatu sekolah memiliki kayak tadi bujukan moral, sekolah mempunyai suatu peraturan yang mana itu sebenarnya peraturan itu dijalankan, tapi dalam kondisi lain kasus itu tuh menyalahi peraturan itu. Contoh misalnya tentang kenaikan kelas anak-anak begitu Pak, dengan ada peraturan-peraturan lain di kelas itu bagaimana? Pernah tidak mengalami kasus seperti itu di sekolah ini? Terkait dengan peraturan, kalau dinaikkan kelas lebih kepada ini ketika ada anak yang terlambat misalkan, atau peraturan kenaikan kelasnya, kita punya aturan untuk jumlah kehadiran misalkan jumlah kehadiran dikatakan salah satu syarat kenaikan kelas adalah 85% dari kesepakatan para guru itu ya Pak ya. Itu juga termuat di guru-guru kita. Nah, yang terjadi adalah bagaimana dengan anak-anak ini yang dia kurang dari itu. Iya, itu bagaimana? Nah, itu kita juga dilema, sedangkan kalau kita berbicara bukan hanya peraturan ya, masa iya anak tidak naik ya. Terus kemudian di posisi kita di wilayah Kabupaten Rembang itu ada program
respon bagaimana Iya. anak itu bisa selesai sampai dengan pendidikan Jenjang 12 tahun. iya. Iya. Nah, itu juga dilema juga ketika di sisi lain kita dihadapkan oleh aturan yang mana kita harus membantu program pemerintah untuk sampai anak ini bisa berpendidikan sampai dengan 12 tahun. Iya. Di sisi lain kita juga di situasi sebenarnya anak ini secara persyaratan naik kelas pun itu belum memenuhi. Gitu. Iya. Nah, itu kita juga masuk di ada aturan khusus ketika di dalam kurikulum tadi struktur kita syaratnya itu jika itu ada di situasi khusus itu kita memberikan penilaian berbasis bukti. Jadi artinya ketika perjuangan oleh wali kelas biasanya yang paling memahami dan juga memperjuangkan anaknya ini agar naik kelas. Nah itu selalu kita berikan bukti bahwasanya bukti positif tentunya anak-anak tersebut bisa layak untuk naik kelas. Salah satunya tiap pagi kita ada istighosah. Ini pernah kejadian di tahun kemarin kenaikan tahun kemarin. Itu juga sebenarnya juga masuk juga masih di anak pondok juga. Jadi dia masuk kelas pakai sendal. Gitu ya. Kita panggil punya sesuatu tetapi ketika di pondok tidak ada. Hilang dalam artian begitu, iya. Kalau tidak hilang ya dipakai temannya. Itu sering ya Pak seperti itu memang kalau di pondok. Dilema pondok begitu. Sarung aja hilang. Hilang gitu, iya. Nah, tapi rata-rata anak pondok ini tentunya punya keahlian yang lain. Artinya dia bisa memimpin istighosah. Oh gitu. Setiap pagi jam 7 sampai jam 7:30 kita istighosah bersama. Ada anak, ada dokumentasinya. Ada anak-anak ini yang dari pondok lebih cenderung yang sebagai pemimpin istighosahnya. Ya. Jadi ada segi afektifnya tadi yang dinilai. Jadi pertimbangan hal-hal yang positif yang baik di anak tersebut yang menjadi pertimbangan untuk tidak naik kelas itu ya. Kurang nilai kehadiran, nilai kehadiran tertutup oleh afektifnya tadi. Dan ternyata sebenarnya dia dikatakan hadir secara keseluruhan tidak. Dia terlambat sebenarnya. Oh gitu. Jadi harusnya jam 7 sampai sekolah. Dia kadang jam 6:30 sampai jam 8. Berarti kira-kira kalau dianalisis apa Pak penyebabnya dia terlambat itu sehingga dalam pembelajaran dia tadi kehadirannya kurang karena dia terlambat. Nah, apakah ada penyebab tertentu mengapa dia terlambat seperti itu? Dan itu merupakan keseringan ya Pak karena melakukan tindakan. Saya sering memanggil anak gitu kan, tak ajak diskusi. Mas, yuk datang ke ruangnya Pak Anton. Katanya kenapa? Ya karena salah satunya ini tidak mendiskreditkan pondok ya. Memang kegiatannya sampai malam. Gitu ya. Kegiatan keagamaannya tadi ya Pak ya. Jadi mulai dari seperti ini, pulang dari sekolah, mulai istirahat 30 menit, dia sudah sekolah madrasah dinia. Terus sholat, habis itu sholat asar, persiapan maghrib, habis maghrib itu sampai dengan isya jam 9:30 itu kegiatan ngajinya baru selesai. Setelah itu dia ada musyawarah di antara di teman-teman di pondoknya itu ada membahas ya kayak ada perdebatan misalkan membahas tentang fikih apa gitu. Diskusikan itu sampai malam sampai jam 11 jam 12. Sehingga menyebabkan anak tadi ya Pak ya tidur kemalaman terus sebenarnya tidak ada niat untuk berangkat tidak masuk sih. Dia rata-rata di jam pertama itu selalu ketinggalan. Ketika masuk itu pelajaran seperti biasa. Bu, minta maaf saya terlambat gitu. Tapi itu upaya kita tetap diskusi dengan pihak pondok. Upaya-upaya komunikasi itu terus kita lakukan untuk bagaimana anak-anak ini ada perubahan lah.
nanti Pertama untuk di pengurus pondoknya. iya. Dari kasus tadi Pak, yang pertama adanya prakerin tadi, kemudian yang dinamakan dilema etika tadi, terus yang kedua ada bijukan moral tadi seperti kenaikan anak-anak itu. Nah, langkah sebagai kepala sekolah itu Panjenengan punya langkah efektif apa untuk benar-benar menghasilkan keputusan deal yang mana keputusan itu tidak merugikan siapapun? Langkah efektif Panjenengan gitu. Apa kira-kira? Saya selalu memposisikan di tengah. Di tengah, iya gitu. Ya. Di sisi lain saya harus harus menjaga bagaimana di level hubungan kita dengan guru, dengan Budi, ini kalau bicara praktik itu bisa harmonis. Saya merangkul, kalau ada guru kita yang kencang ya harusnya nggak usah ikut dan sebagainya. Kadang ada seperti itu ya Pak. Nggak bisa seperti itu, artinya kita posisinya di tengah. Ya kalau bahasa orang Jawa ya dikencengin ya. Jadi pola-pola komunikasi yang saya terapkan di awal. Jadi kalau ada sesuatu kita komunikasikan. Iya, langkah awalnya. Ya kalau bahasanya itu sering-sering ngopi lah. Ngopi bareng. Karena ketika kita diskusi ngopi bareng itu justru kadang belum ada masalah itu belum datang, tapi kita sudah punya upaya untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu ya. Itu fungsi kita untuk diskusi ngobrol bareng. Ada kita ketemu malam-malam sama bapak guru ya. Kayak masih muda ngopi bareng, kita ngobrol tentang situasi sekolah, langkahnya apa. Saya lebih pendekatan di personalnya ya. Jadi bisa dikatakan pemimpin harus merakyat begitu ya Pak ya, intinya sama dengan seperti itu. Benar harus tidak benar-benar ini pesan saya tanda ya. Lalu tentunya banyak hambatan ya Pak atau tantangan ketika Panjenengan harus benar-benar memutuskan mana yang harus dipilih dan tidak. Nah, Bapak bisa menyebutkan hambatan atau tantangan apa yang biasanya sering terjadi ketika dalam pengambilan suatu keputusan itu? Satu, saya ketika mengambil keputusan, saya akan melihat dampak dari keputusan yang diambil itu, iya. Ada situasi yang tidak bisa dibiarkan. Saya harus mengambil keputusan. Misalkan ada dua alternatif keputusan A sama B, saya akan cari mana yang dampaknya paling lebih kecil dari gitu. Karena berbicara manajemen, bicara keputusan pasti ada hal atau sisi yang itu menjadi apa ya? Menjadi bukan korban ya rasanya, ya terdampak gitu. Terdampak. Efek dari sebuah keputusan itu sendiri, tapi bagaimana keputusan itu lebih tepat sasaran atau lebih bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Gitu. Apakah ada itu Pak dampak atau hambatan lain? Misalnya hambatan lain, misalnya dari segi sarana prasarana atau apa yang menghalangi Bapak untuk segera mengambil keputusan itu? Apakah pernah ada seperti itu? Kalau sarpras tidak ada ya. Karena personal tadi ya Pak ya. Karena kalau keputusan kepala sekolah itu sebenarnya lebih kepada kebijakan-kebijakan kan lebih kepada warga sekitar gitu. Iya, hubungan dengan warga sekolah, ya. Ya warga sekolah. Ya paling dampak ya di guru. Di gurunya begitu. Memang harus menyamakan ide ya Pak antara berbagai karakter setiap guru itu harus benar-benar disamakan. Nah, ketika mengambil suatu keputusan itu, apakah Bapak punya jadwal-jadwal tertentu atau memang harus dalam waktu yang bagaimana ketika atau otodidak atau bagaimana dalam pengambilan keputusan itu? Apa ada momen-momen khusus begitu Pak misalnya? Kalau sebuah keputusan yang saya ambil lebih kepada situasi di lapangan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya melihat ada hal yang sekiranya harus segera diambil keputusan gitu ya. Gitu. Contoh misal ini yang saya harus saya lakukan tadi pagi. Iya. Itu kaitannya dengan istighosah. Istighosah itu yang biasanya kita lakukan di halaman sekolah. Anak-anak duduk membumi benar-benar. Mulai jam 7 sampai jam 8 itu istighosah.
ada beberapa guru yang di jam pertama Belum masuk. belum masuk Iya. karena jam saya ada Iya. setelah istighosah. Oh gitu. Jadi ada niat motivasi dari dalam diri untuk mengikuti Ada gitu ya. beberapa. Oh iya. Tidak semua. Sehingga ini dampaknya adalah ketika ini dilakukan oleh guru, anak akan punya tendensi gurunya aja belum datang, Iya. jamnya belum datang. Saya kasihan juga. Iya, iya. Sehingga kita juga harus sebagai contoh buat Anak-anak ya, iya. Itu saya pantau, terus saya juga diskusi dengan anak-anak. Semua informasi saya rangkum, Iya. sehingga hari apa itu saya hari Senin Iya. rapat, terus saya putuskan istighosahnya dilakukan di jam ke-3. Jam ketiga. Jadi memang sudah ada Pak gurunya datang. Iya. Oh, gitu. Jadi jam pertama, kedua itu Pelajaran dulu, ya pasti sudah datang ya Pak. Setelah itu di jam pertama ini saya tambah 1 jam. Gitu. 1 jam dan itu saya berikan apa ya, pengganti transport untuk masuk di dalam kelas. Oh gitu. Tidak masalah. Iya, iya. Kalau kita masalah finansial, Oke gitu ya Pak. oke. Yang penting anak ini, kebutuhan anak dan program sekolah ini jalan. Oh, gitu. Nah, ketika seperti tadi yang sudah Pak katakan menghadapi Bapak Ibu guru misalnya, nanti ini kan hanya istighosah Pak. Nanti misalnya ada suatu kegiatan lagi yang membutuhkan, memang harus membutuhkan itu kegiatannya pagi. Nah, ini kan memang bisa diundur ke jam ketiga. Terus melihat Bapak Ibu guru yang memang agak kesulitan untuk datang, beberapa ya Pak yang datang untuk berangkat lebih pagi, langkah yang atau prosedur apa yang Bapak lakukan sebagai kepala sekolah itu untuk bisa mengatasi hal tersebut? Dari awal Misalnya. ketika pembagian jam pelajaran di tahun baru, saya menyampaikan Bapak Ibu sekolah tidak memberikan, tidak bisa mencuri teman-teman. Iya. Tapi kalau Bapak Ibu itu kepingin gabung di sini, tolong saya minta waktunya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Gitu. Di hari itu tolong hati dan pikirannya di sekolah. Gitu. Jadi misalkan contoh atau apa ya, PS misalkan. Iya. PAS itu kalau di kurikulum Merdeka kelas 10 dan kelas 11. Iya. Jadi saya akan tawarkan mau di hari apa. Saya minta 1 hari gunakan di sini, hati dan pikirannya di sini, jiwa raganya di sini. Nah, dari awal kita sudah sepakat, sepakat. Nah, ketika ke depan ini tidak sesuai dengan komitmen tadi ya Pak. saya akan diskusi lagi. Oh gitu. Itu pun kalaupun nggak bisa pagi, kita masih ada jalan alternatif yang kedua. Di jam berapa misalnya? Bisa mampu gitu ya. Karena kita nggak bisa saklek harus seperti ini, kita perlu. Iya. Saya juga punya kewajiban di sekolah yang harus menjaga bagaimana ritme jalan sekolah itu bisa baik. Tetapi di sisi lain, saya juga harus bisa memposisikan diri Bapak sebagai Ibu. guru dan juga guru. Mungkin Bapak Ibu guru punya kesibukan yang lain. yang sama. Iya. Iya. Yang penting selalu ada komunikasi. Itu yang penting ya Pak ya. Berarti memang dari awal ada komitmen ya, komitmen untuk menyetujui bagaimana bekerja di sini itu harus ada. Tapi ketika berlahan-lahan komitmen itu ya bukan dilanggar sih Pak, ada sesuatu yang menghalangi komitmen itu, tetap ada ibaratnya tawar menawar dengan Bapak Ibu guru tadi ya, untuk bisa benar-benar bisa mengabdikan, dalam artian bisa ya beribadah di sini gitu ya Pak ya. Saya nggak mau anak-anak saya jadi korban. Gitu ya. Kalaupun mentok ya Sekolah yang benar-benar harus
itu ya. Gitu. Ya. Misalkan udah mentok, Nggak bisa dinego gitu ya Pak ya. Apa sudah kita lakukan, komunikasi sudah, nggak ada perubahan. Saya pernah ada sampai memberikan surat peringatan saya. Gitu ya, SP keluar karena gara-gara memang gitu ya Pak, komitmen sudah dilanggar, sudah diberi kemudahan akses, tapi tetap itu. Karena di sisi lain sekolah itu sekolah di sini, sekolah di sana kita di muslim itu. Saya mempersilahkan bapak ibu guru, saya punya cuma 2 pesan untuk diajarkan di sini. Satu karakter, ya. Terus yang kedua kompetensi. Memang itu yang penting. 2 jam setiap pelajaran itu 1 jamnya dibuat untuk pembentukan tadi karakter. Artinya ini diskusi, menanyakan kamu di rumah ngapain saja, ada apa, dan care dengan anak itu ya yang penting untuk itu. Karena tidak bisa di-download tadi ya Pak, kalau kognitif itu bisa, kalau itu nah Bapak, apakah ada seseorang ya, di seseorang atau lembaga atau apa ya di sini yang benar-benar bisa mensupport, memotivasi Bapak dalam memimpin di sini dan dalam setiap mengambil keputusan itu, apakah ada yang benar-benar mensupport atau siapakah itu misalnya ada? Tentu ada. Guru-guru saya selalu support saya. Selalu support ya Pak. Jadi guru saya adalah kekuatan saya. Jadi ya namanya organisasi tentunya ada lah 1-2 yang memang kurang gitu ya. Kurang. Tapi selama yang lain ini support dengan kebijakan dan program saya lanjut saja. Iya. Untuk guru-guru yang kurang mensupport, apakah sama perlakuan Bapak dengan tadi? Sama. Komitmennya apa dari awal, kemudian kalau terpaksa enggak ya aduh, ibaratnya mengundurkan diri begitu. Saya itu tentang diri ya. Oh gitu. Tapi kalau ketemu abadnya kopi. Oh gitu. Pak, sabar dulu. Jadi Pak gitu. Jadi menumbuhkan rasa sungkan gitu Pak ya. Enggak tahu. Enggak tahu. Ada tahu belum? Betul sekalian ya. Saya mau kopi, alasan saya mau kopi. Jadi diskusi aja ngobrol. Tapi kenceng itu artinya kan gini, sebenarnya nggak kenceng juga sih. Bahasa di WA itu kan kita nggak bisa memahami ketika ngomong seperti itu. Iya, diplomatis begitu ya Pak ya. Wajahnya seperti apa? Saya WA misalkan saya dianjurkan ya. Iya. Itu biasa sebenarnya. Iya, penangkapannya beda. Iya. Iya karena kadang bapak ibu guru adalah kenceng banget. Iya. Tapi kadang memang harus perlu ya Pak sebagai pemimpin, kadang los, kadang benar-benar memang harus kenceng untuk menertibkan tadi keadaan gitu ya. Iya, harus. Dari semua hal yang pernah Bapak tadi lakukan dalam menghadapi semua kasus selama sekian tahun itu Pak sebagai pemimpin ya Pak ya, apakah tentunya mendapatkan banyak pengalaman yang harus Bapak ambil, pengalaman banyak. Nah, bisa Bapak ceritakan sebagai pengalaman itu sebagai bekal kami nantinya untuk kedepannya kalau misalnya Allah mengizinkan untuk kami untuk menjadi pemimpin jadi gitu, apa yang Bapak bisa sampaikan sebagai dari pengalaman tersebut? Kalau di saya di awal kita harus memahami setiap level di pendidikan. Gitu. Saya itu lama ngajar sebenarnya di SMK. Di satu yayasan itu juga. Iya. Jadi NI mulai tahun 2005. Sebagai operator akhirnya memahami kondisi seperti itu ya Pak. Pernah jadi bendahara. Iya. Artinya memahami bagaimana sih ruang lingkupnya, iya. Pernah jadi semuanya pernah waka mahasiswaan, kurikulum. Gitu ya. Jadi ketika saya menghandle ini secara level-level tingkatan mana yang harus saya kawal, itu saya paham. Jadi misalkan ini sudah mau laporan gitu kan, saya dapat informasi bagaimana perkembangan laporannya, coba lihat di fotokan aja. Gitu. Saya tahu. Terus jangan sampai, terutama ini operator. Sekolah di operator itu ada 3 hal yang kunci, data guru, data siswa, data sekolah. Ini yang
harus kita memahami. Nggak bisa kita bilang bahwa Pak, gimana intinya udah belum, bilang sudah tapi ternyata belum. Tapi kalau kita paham di dalamnya, ya apa? Kita harus memahami wilayah-wilayah. Berarti memang audit gitu ya Pak ya ibaratnya? Enggak. Saling Mengingatkan. Mana yang belum? Kenapa kok belum? Nggak bisa. Pak jaga SMA saja. Nah itu untuk saling sharing gitu ya. Bisa diterima sama Pak. Saya ke SMA saja saudara saya. Pak, saya datang langsung ke sana sama beneran saya. Operator dulu ketika ganti, saya datang ke SMA sama saya Pak sini. Pak, ini loh, saya tak tunggu saya. Iya. Saya harus mengawal. Iya, mengawal dan mensupport dalam artian begitu ya Pak ya. Sekolah swasta. Iya. Sekolah luar swasta luar negeri ya beda lagi ya. Iya. Jadi semuanya harus menguasai wilayah Dan benar-benar harus peduli dan care ya Pak ibaratnya dengan semua bawahan kita begitu ya. Dalam artian merakyat tadi. Itu yang kita lakukan, jadi memahami itu kalau di level manajemen di kebutuhan sekolahnya, memahami situasi. Oh ternyata apa sih yang harus kita jalankan tentang siswa. Karena saya pernah dulu ketika saya masuk itu ada 24 anak yang belum masuk Indonesia. Gitu, jadi semua. Karena saya baru masuk. Iya. Melihat itu, padahal itu sudah semester 2. Sudah baru. Artinya kalau ini tidak saya urus, anak itu nggak naik. Nggak naik. Ya. Karena tidak masuk. Tidak terdaftar. Saya ke Semarang, dimarahin. Itu pengalaman yang luar biasa. Itu karena pertama masuk yang sebelumnya tidak memonitoring kayak gitu ya Pak. Terus bagaimana dengan itu Pak sebagai kepala sekolah hubungannya dengan wali murid untuk menggait mereka, apa yang pernah Bapak lakukan? Kalau wali murid malah justru sering saya ajak diskusi ya. Saya modelnya gini, kalau kegiatannya itu kaitannya dengan kepentingan sekolah misalkan kayak pembelajaran baru pasti kita menyampaikan, kita memperkenalkan guru-guru kita ini, rumahnya ini, pendidikannya ini, kita sampaikan semuanya. Wali kelasnya ini, jadi kalau ada apa-apa, ya silakan WA. Gitu ya. Kasih nomor WA-nya wali kelas. Jadi kalau ada masalah dengan anak-anaknya, mau konfirmasi terkait dengan bagaimana situasi anak sekolah, ya mau. Satu, yang kedua praktik juga sama, kita ada pertemuan. Yang paling mungkin sudah saya sampaikan adalah saya misalkan ya, saya punya sekolah ini di Proto. Saya datang ke sana jago. Oh gitu. Jago artinya itu ada tempat di luar jam itu ya Pak ya. Malam biasanya. Iya. Ya, biasa ngopi bareng sama orang tuanya. Ya ngobrol, terus lihat situasi, terus anak-anak gimana, saya tanyakan. Nah, justru itu ternyata membawa dampak yang bagus. Contoh lagi, kalau di internal Kumbo ya, saya itu pernah di awal-awal itu kan wearback kita, TKJ, itu pernah dibuat pakai celana. Oh gitu. Itu saja suara dari masyarakat sudah berbeda. Gitu ya. Tahu itu kok celononan. Jadi itu ternyata ngefek sampai yang baru lulus kemarin saya cuma dapat 21. Karena hanya itu ya Pak ya. Jadi benar-benar memperhatikan budaya di sini gitu ya. Makanya salah satunya di ngaji sore. Itu jangan sampai tertinggalkan. Jadi saya harus merubah sistemnya. Mendesain kurikulum. Kalau kurikulum kita lakukan sampai jam 2, jam 3 kan? Iya, yang asli ya. Jangan kita pakai, kita kurangi aja jam, sehingga anak jam 2:04 itu sudah pulang sih bisa melaksanakan. Jam 2:30 itu dia harus
sekolah sore. Sekolah sore. Kalau ini bertabrakan, Bentrok pasti ya Pak ya. Karena memang harus ya bukannya mengalah tapi tadi bijaksana dalam setiap mengambil keputusan gitu ya. Kalau celana ya kembalikan lagi udah pakai Rok lagi. lagi. Oh gitu. Ternyata itu saya dapat info itu ya ketika saya Ngobrol tadi ya Pak ya. gitu. Iya. Ada satu lagi sekolah nggak tahu pengajian. Gurunya atau gimana? Oh sekolahnya tidak pernah mengundang warga gitu pengajian? Kita itu pengajian kan di internal. Iya hanya guru warga sekolah ya. Satu yayasan murid sama gurunya. Iya. Itu pun dikritisi. Kok tidak ada undangan gitu Pak ya untuk? Oh nggak sih gede sekalian, uang tuanya disuruh Iya. datang. Nah, iya. Sehingga ya kita di bulan Maulid ini insya Allah kita akan Mengadakan itu ya. Jadi memang harus gimana karena kita berada dalam suatu daerah yang berbudaya yang berbeda, jadi ya memang kita harus itu mengasimilasi. Iya. Semakin sana itu semakin jauh. Iya iya. Masyarakat dengan sekolah. Sekolah akan ada kayak pemisah gitu Pak ya, dengan gara-gara misalnya saling saklek dengan keputusan masing-masing ya seperti itu. Iya. Hal-hal kecil yang orang menganggap itu kosong ngono itu gawe. Tapi Sulit. Iya. masalah ngono dibesar-besarkan. Kan Iya. besar-besarkan. Iya. Di sini loh istilahnya kayak gitu. Iya, mungkin karena kan berbeda daerah tadi ya Pak ya untuk daerahnya. Oke, saya rasa itu Pak cukup apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat untuk perkembangan kami nanti selanjutnya. Itu, apabila ada salah kata dalam saya menanyakan itu saya minta maaf. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, amin. Terima kasih Pak.